Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan semua sahabat Facebook dimanapun kita berada malam hari ini, bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan, memungkinkan kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kami rindu lewat siaran ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bahkan semua sahabat Facebook kami mengalami Tuhan dan semua mengalami lawatan daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya merindukan kita semua mengambil waktu untuk saat teduh. Mari kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian kita. Kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami, kurindu Kau selalu dalam hidupku. Sekali lagi, Allah Roh Kudus penuhi kami, kurindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan, penuhi kami, kurindu Kau selalu, kurindu Kau selalu. Bye.
pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu, Tuhan Allah kami yang baik, yang kami kenal sapa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini Tuhan ada waktu dan kesempatan, kami boleh beribadah kembali dalam kebaktian rumah tangga. Kami merindukan supaya pujian, kebenaran firman Allah memberkati kehidupan kami, menguatkan kami, dan terlebih membawa kami untuk semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempertaruhkan ibadah kami bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat Tuhan yang beribadah melalui siaran langsung ini. Biarlah diberkati, diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyembah Tuhan, kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. sekali lagi kita angkat pujian kita, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Mari kita bersyukur untuk segala kemurahan kebaikan-Nya yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Dia oleh karena segala kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang luar biasa. Engkau Allah yang sudah menyertai, menolong, menopang kami. Lebih dari semuanya itu Tuhan, kami bersyukur karena keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ada firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami diingatkan kembali, kami diajarkan oleh Tuhan, supaya dalam menjalani kehidupan kami melakukan, kami mengerjakan apa yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami rindu kita semua diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-64. Mazmur 119 ayat 57 sampai 64. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang bernomor ganjil. Di ayat yang ke-64 nanti kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini bagian teks firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan merenungkannya di bawah satu tema, firman Tuhan sebagai pedoman hidup orang percaya. Bapak Ibu saudara, berjalan di tengah dunia ini, kita semua memerlukan pedoman atau kompas kehidupan, agar saya dan kita semua tidak kehilangan arah dalam menjalani hidup ini. Kita membutuhkan pedoman, kita membutuhkan kompas kehidupan, saudara, supaya kita tidak kehilangan tujuan-tujuan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara, firman Tuhanlah menjadi pedoman kita. Firman Tuhanlah menjadi kompas kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu pedoman, karena firman Tuhan itu kompas hidup kita, saudara, maka paling tidak ada 3 hal yang wajib kita lakukan
dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 57 sampai ayatnya yang ke-61. Kita wajib Bapak Ibu Saudara berpegang dan berjalan dalam firman Tuhan. Karena kita membutuhkan kompas kehidupan dalam hidup ini Bapak Saudara, maka firman Allah sebagai kompas itu kita harus berpegang dan berjalan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-59 dikatakan begini, Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Bapak Ibu Saudara, adalah baik bagi kita setelah melewati semua kegiatan, setelah melewati semua aktivitas pekerjaan yang kita lakukan sepanjang satu hari ini, kita penting merenungkan. Dan juga kita penting mengintrospeksi diri kita. Apakah Bapak Saudara perkataan kita? Apakah perbuatan kita? Apakah sikap kita? Dan jalan yang telah kita lalui dan semua aktivitas yang sudah kita lakukan, adakah di dalamnya kita menyimpang dari firman Tuhan atau tidak? Itulah sebabnya Bapak Saudara pemazmur berkata, Aku memikirkan jalan-jalanku, aku memeriksa, aku memperhatikannya. Dan dia mengarahkan dirinya, hidupnya kepada peringatan-peringatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berpegang dan berjalan dalam firman Tuhan itu juga berarti kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh abai, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Pemazmur berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemazmur itu punya komitmen. Pemazmur Saudara punya kerinduan yang amat dalam hidupnya. Dia berpegang pada firman Allah. Dan Alkitab mencatat Saudara, dia bersegera, tidak berlambat-lambat. Artinya tidak ada waktu, tidak ada pikiran dalam dirinya untuk mengulur-ulur atau mengabaikan firman Tuhan dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia paham. Karena pemazmur mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Allah itu pedoman, bahwa firman Allah itu kompas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ini juga menjadi bagian hidup kita. Berpegang dan berjalan dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu juga berarti ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi tantangan, diperhadapkan dengan godaan, Bapak Ibu dan saya harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Pemazmur berkata Bapak Ibu Saudara dalam ayat 61, Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kelupakan. Bapak Ibu Saudara, tentulah kita mengerti bahwa dalam menjalani kehidupan kita akan ada selalu godaan. Entah itu dari pihak luar, entah itu timbul dari diri kita. Tapi satu hal yang pasti, Saudara, godaan sebesar apapun, saya merindukan. Kita belajar, Bapak, Ibu, dan saya, kita harus tetap berpegang pada kompas kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang tema kita, firman Tuhan sebagai pedoman hidup orang percaya. Karena firman Tuhan itu, Saudara, pedoman kita, maka firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam ucapan syukur dalam ayat yang ke-62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rasa syukur dapat menolong kita untuk menghargai apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara, kita tahu, kita mengerti bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan, bahwa apa yang sudah Tuhan perbuat, Saudara, sesungguhnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu pemazmur berkata, tengah malam aku mengucap syukur kepadamu karena perbuatanmu, karena pekerjaanmu yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat, yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupku. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh jujur, sudah terlalu banyak Tuhan menyatakan segala kebaikan kemurahannya dalam hidup kita. Pertanyaannya, adakah Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan? Adakah Bapak Ibu memberikan waktu untuk berterima kasih kepadanya? Adakah Bapak Ibu memberikan waktu untuk bersyukur, untuk menyembah, untuk meninggikan Dia? Hari ini, Bapak Saudara, kita diajar oleh firman Tuhan yang adalah kompas kehidupan kita, yang adalah pedoman hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Mazmur dikatakan juga demikian. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Bapak Saudara, karena Tuhan kita memuji-muji, karena Tuhan kita bernyanyi-nyanyi, karena Tuhan kita mengucapkan syukur kepadanya. Mengapa? Karena memang Allah kita, Allah yang selalu menyatakan segala yang baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajarkan, karena firman Tuhan itu sebagai pedoman dan kompas hidup kita. Firman Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, itu berarti mengajarkan kita dalam ayat yang ke-63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang yang berpegang pada titah-titahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai pedoman kita, itu mewajibkan kita untuk bersekutu dengan semua orang yang takut dan berpegang pada firman Tuhan. Persekutuan atau bersekutu adalah hal yang sangat penting. Itu merupakan salah satu panggilan orang percaya. Panggilan atau orang percaya dipanggil, saudara, untuk bersekutu dengan Allah, dan persekutuan dengan Allah itu diwujud nyatakan dalam persekutuan dengan sesama. Karena persekutuan bukan sekedar berbicara tentang tataran teoritis, tetapi berbicara tentang aktual praktis yang kita kerjakan, yang kita lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu malam hari ini bersekutu, beribadah bersama dengan kami, menyaksikan siaran langsung ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Karena memang saudara, persekutuan itu harus direalisasikan, ya, harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Saya harap saudara, persekutuan kita selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita kepada Tuhan, dan juga persekutuan kita dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, karena pemazmur, saudara, rindu bersekutu kepada Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang takut, bersama-sama dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, maka pemazmur, saudara, selalu rindu diajar oleh Tuhan. Ayat 64 dikatakan, bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita juga penting supaya kita tetap rindu terus diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Karena kita tahu, saudara,
firman Tuhan itu membuat kita bijaksana. Dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, orang yang berpegang pada firman Tuhan, orang yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai kompas, sebagai pedoman dalam hidupnya, maka saudara, Alkitab mencatat firman Tuhan itu membuat kita menjadi orang bijaksana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan itu memberikan kita terang dan pengertian. Kalau kita bandingkan dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang benar di hadapan Tuhan kalau bukan Tuhan yang menuntun kita melalui firman-Nya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan kepandaian kita, kalau kita mengandalkan kemanusiaan kita, kita akan menyimpang, saudara. Kita akan salah jalan. Kalau kita tidak mengandalkan kompas kehidupan kita, yaitu firman Allah, maka kita, saudara, akan melenceng. Karena itu, saudara, firman Tuhan sungguh-sungguh memberikan kita pengertian. Dan firman Tuhan itu menerangi kehidupan kita. Selanjutnya, saudara, firman Tuhan itu menolong kita untuk bertumbuh secara rohani. 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak saudara, kita bertumbuh itu karena firman Allah. Karena itu saudara, jadikan firman Tuhan itu pedoman hidup kita. Jadikan firman Tuhan itu menjadi kompas kehidupan kita. Maka kerinduan kami, harapan kami, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara, sahabat-sahabat kami yang menyaksikan siaran langsung ini, diberkati oleh Tuhan. Ingat, firman Tuhanlah pedoman kita. Firman Tuhanlah kompas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Minta Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang boleh dikumandangkan oleh hamba-Mu malam hari ini. Biarlah dalam seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan, bahkan semua sahabat-sahabat Facebook yang menyaksikan siaran ini, sepanjang kami menjalani hidup kami, biarlah kami selalu berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Dan danilah Tuhan, hiasilah hidup kami dengan firman-Mu, supaya hidup kami selalu kedapatan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kerinduan kami bersama malam hari ini, kami bukan hanya menjadi pendengar akan firman-Mu, tapi biarlah kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu lewat kehidupan kami, orang lain melihat ada Tuhan, dan kami merindu Tuhan dimuliakanlah dalam seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Ini doa kami Tuhan, ini pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami rindu kita tetap ada di siaran ini. Kita akan memasuki doa syafaat kita. Tapi sebelumnya kita angkat pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kasih sejati, kemanakah kami
segala sesuatu kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba datang Bapa, pada di dalam malam hari nama ini Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan kami bangsa bersyukur dan negara kalau kami malam hari ini yang Tuhan kami memberikan kasihi. waktu dan kesempatan Biarlah untuk Indonesia kami boleh diberkati oleh bersama-sama Tuhan. berdoa Berkatilah pemerintahan melalui siaran pusat langsung Tuhan. malam hari Berkatilah ini. presiden, wakil Mau presiden berdoa, Tuhan, dan para menyerahkan menteri-menteri supaya iman, yang kasih, dan menjalankan pengharapan roda orang-orang pemerintahan. percaya Kami tetap berdoa kuat juga di dalam supaya Tuhan, keamanan sekalipun bangsa dalam kami situasi, diberkati dalam oleh kondisi Tuhan. yang Kami tidak memberkati nyaman, TNI dalam dan situasi Polri. kondisi yang Biarlah kami mereka Tuhan ada dalam di menjalankan tengah-tengah tugas tanggung wabah jawab yang mereka, tetap terus baik di ada pelosok, tengah-tengah baik di dunia, bangsa, perbatasan dan kota perbatasan. kami berdoa, TNI biarlah dan iman, Polri pengharapan diberkati kami tidak oleh pernah Tuhan. luntur. Kami juga Di berdoa hadapan supaya Tuhan, tetapi pemulihan kami ekonomi sungguh-sungguh menguatkan di tengah-tengah hati, bangsa kami kepercayaan kami dapat hanya terjadi kepada karena Tuhan. pertolongan Kami Tuhan. berdoa juga Tuhan, Kami juga menyerahkan memberkati seluruh Provinsi negeri Riau. kami. Engkau Kami lah memberkati kota Allah yang Pekanbaru. memberkati. Biarlah GPN pemerintahan yang wilayah ada Riau, diberkati GPN di Kota oleh Pekanbaru Tuhan. juga senantiasa Kami juga ada berdoa dalam Tuhan lawatan menyerahkan ke dalam ada tangan anugerah pengasihan-Mu. dan berkat dari Dunia Tuhan. sedang menghadapi Kami satu berdoa, masalah Tuhan, untuk seluruh yaitu kehidupan jemaat, virus umat corona. GPN Kami yang berdoa Pekanbaru. setiap Berkati bangsa Tuhan, yang setiap berupaya rumah tangga, pernikahan menemukan mereka diberkati vaksinnya. dalam Kami nama berdoa Tuhan Yesus. supaya Tuhan menolong, supaya Setiap Tuhan usaha, memberkati. pekerjaan Kami yang berdoa hamba secara miliki. khusus supaya Apapun setiap itu, rumah Tuhan, sakit kami merindukan Engkau yang supaya memberkati, semua tenaga mencukupkan medis segala yang kebutuhan berjuang, hidup yang hamba-Mu, bekerja mencukupkan untuk segala menangani, kebutuhan yang mereka merawat perlukan tiap-tiap orang-orang hari. yang Kami sudah percaya, kena Tuhan, COVID-19 ini. anak cucu Kami yang berdoa percaya mereka belum dijaga, pernah diberkati ada yang oleh Tuhan. minta-minta, dan kami Damai, percaya sejahtera, ini sukacita tergenapi di dalam daripada setiap Tuhan kehidupan menjadi seluruh bagian umat-Mu. mereka. Kami juga berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bangsa Orang kami tua benar-benar juga, Tuhan, terjaga sungguh-sungguh ditolong oleh karena Tuhan, kemurahan Tuhan. menjalankan tugas Kami tanggung jawab memohon mereka kepadamu mengajar supaya anak-anak mereka peredaran untuk narkoba tahu dapat orang diberantas tua boleh menjadi di tengah-tengah teladan, bangsa bisa kami. mewarisi Biarlah iman, semua masyarakat, kasih, aparat sungguh-sungguh keamanan, kepada pemerintah Tuhan. Di bahu-membahu tengah bekerja zaman sama yang tidak mudah supaya tidak saat ada kami satu merindukan celah orang pun tua boleh narkoba sungguh-sungguh bisa menjadi masuk ke teladan, negara kami. sungguh-sungguh Kami menjadi berdoa berkat Tuhan bagi supaya setiap semua kehidupan disingkapkan anak-anak oleh Tuhan. Terima kasih, Supaya mulai dari semua masa remaja, Tuhan pemuda, segala biarlah upaya mencoba diberkati penyelundupan dalam nama narkoba Tuhan. digagalkan Kami dalam berdoa nama juga, Tuhan Tuhan, Yesus. untuk setiap ibadah minggu Kami juga kami, memberkati baik di supaya gereja, KPK ibadah dapat pagi, bekerja ibadah dengan sore, baik dalam diberkatilah di dalam nama menangani Tuhan. persoalan Setiap korupsi hamba-Mu yang masih melayani, saja terjadi di Tuhan, tengah-tengah menyampaikan bangsa kami. firman Tuhan, Kami berdoa Tuhan musik, supaya musik, KPK akan dan memimpin semua pujian, unsur sehingga pimpinan sampai kepada segala semua sesuatu yang persiapan, bekerja segala di sesuatu dalamnya perlengkapan dapat yang kami pakai, bekerja biarlah dengan dilawat, baik. diberkati Kami oleh juga Tuhan. berdoa Melalui Tuhan siaran di memberkati YouTube, ke dalam tangan bahkan juga di pengasihan-Mu. Facebook, Tuhan. Kami berdoa Memberkati supaya supaya semua segala gereja-gereja sesuatu Tuhan berjalan dalam yang anugerah, ada di bangsa dalam kami di kasih Provinsi dan Riau setia di dari Kota Tuhan. Pekanbaru Terima dapat kasih, berdiri Bapa kami kokoh baik. Terima di kasih. tengah-tengah situasi yang Ini tidak doa mudah kami, yang Tuhan, kami yang hadapi syafaat sekarang kami, ini. Tuhan. Biarlah Kami Tuhan naikkan hanya di gereja-gereja, dalam nama orang-orang Yesus, percaya Allah sungguh-sungguh yang hidup berdoa di dan dalam bersyukur. takut akan Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Berkatilah semua saudara-saudara kami, sahabat-sahabat Facebook yang menyaksikan siaran ini. Biarlah mereka semua di dalam anugerah kemurahan Amin, Tuhan. amin. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kemurahan kebaikan Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan Roh Kudus menjadi bagian kita semua, mulai saat ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan
Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita.